lumba-lumba paling kesepian ini akhirnya meninggal. Seekor lumba-lumba bernama Hani telah mati saat ia tinggal sendirian di sebuah tank terbengkalai di akuarium Jepang. Info ini diketahui dari organisasi advokasi The Dolphin Project. Lumba-lumba hidung botol bernama Hani ini telah menjadi headline di tahun 2018 setelah ia ditinggalkan di kolam kecil di Nubosaki Marine Park Aquarium di kota Choshi, timur Tokyo, bersama dengan 46 ekor penguin dan ratusan ikan dan reptil. Pihak Dolphin Project mengatakan bahwa mereka sudah berusaha untuk menyelamatkan Hani yang dilaporkan dibawa ke taman itu di tahun 2005 setelah ditangkap dalam perburuan kejam taiji, namun mereka tidak bisa mencapai kesepakatan. Dalam pengumuman kematian Hani di website The Dolphin Project, sebuah statement dikatakan, pada akhir Februari tahun ini, 2020, kami menghubungi kolega Jepang kami sekali lagi dalam usaha untuk membeli Hani agar ia dapat pensiun dalam damai dan bermartabat. Percakapan ini berakhir pada awal Maret ketika tampaknya Hani tidak bisa selamat. Kemudian di bulan itu, pada tanggal 29 Maret, Hani meninggal di tanknya. Kisah Hani menarik perhatian dunia dan memicu gerakan besar dari dalam Jepang sendiri, menurut The Dolphin Project. Inubosaki Marine Park Aquarium, tempat Hani tinggal, telah tutup di bulan Januari 2018 karena menurunnya jumlah pengunjung. Namun binatang di sana tetap diberi makan oleh salah satu pegawai yang dibayar. Video Hani direkam menggunakan drone oleh The Dolphin Project, menunjukkan keadaan Hani yang buruk karena dipaksa tinggal di tank kecil selama 2 tahun. Pihak organisasi mengatakan bahwa mereka telah mengalami situasi serupa di negara lain. The Dolphin Project telah bertemu lumba-lumba yang bernasib sama seperti Hani di Amerika Serikat, Korea Selatan, Haiti, Indonesia, Guatemala, Nicaragua, Kolombia, dan Brazil. Lumba-lumba dipaksa melompat melewati lingkaran api di sirkus keliling. Di Indonesia, hidup untuk para lumba-lumba ini sangat sulit. Dipaksa untuk melakukan trik yang berbahaya seperti bintang sirkus keliling, hadiah mereka hanya beberapa ikan mati. Lumba-lumba diangkut dari tempat ke tempat lain, tampil di kolam plastik yang diisi dengan air garam buatan dan klorin tingkat tinggi yang dapat menyebabkan kebutaan. Mereka melakukan segala macam trik yang tidak wajar, seperti melompat melalui lingkaran api, sesuatu yang tidak akan dapat Anda saksikan di alam liar. Selama pertunjukan, musik terpasang keras dan teriakan penonton menyakitkan bagi lumba-lumba, karena mereka adalah makhluk dengan indera pendengaran yang tajam. Setelah acara selesai, lumba-lumba ditangkap ke dalam jaring yang besar dan dipindahkan ke tandu. Kemudian mereka dibawa oleh staf sirkus menuju truk tua berkarat. Dalam truk terdapat kolam kecil diisi dengan setengah air dan lumba-lumba ditempatkan ke dalamnya. Kemudian sirkus berjalan ke kota berikutnya dan jalanan tidaklah mulus. Beberapa perjalanan dilaporkan di sepanjang jalan berbatu selama 14 jam dan bahkan mungkin lebih lama. Tidak hanya 72 lumba-lumba hidung botol dan Stenella yang diperbudak dalam mimpi buruk ini, hewan lain dipaksa untuk bertahan hidup dan tampil dalam operasi kejam ini. Dari berang-berang yang melakukan trik unik, hingga kakak tua melakukan trik panggung, dan bahkan terdapat beruang naik sepeda. Ini adalah dunia kecil yang sangat menyedihkan bagi para hewan malang, dan sirkus mengumpulkan sekitar 60.000 US dollar setiap bulannya. Meskipun lumba-lumba spesies yang dilindungi di Indonesia, kurangnya penegakan hukum negara pada penangkapan ilegal dan pemantauan kesejahteraan hewan yang kurang membuat operasi sirkus tetap beroperasi dengan mudah. Bayi lumba-lumba dibunuh oleh wisatawan yang ingin foto selfie. Perilaku buruk dan bodoh wisatawan muncul lagi, mengorbankan hewan malang untuk sebuah selfie sempurna. Pada hari Minggu, pengunjung pantai melihat bayi lumba-lumba di San Bernardo, Argentina, dan segera menyeret makhluk keluar dari air. Setelah menaruhnya di pantai, idiot mengeluarkan kamera ponsel mereka dan selfie sebanyak-banyaknya. Tidak memperdulikan kalau mamalia kecil terlihat sekarat karena lebih banyak orang berkumpul untuk membelai dan menyentuhnya. Hewan malang akhirnya pergi ke surga lumba-lumba berkat orang-orang bodoh ini. Ini adalah kedua kalinya dalam sekitar setahun wisatawan tolol telah mengganggu lumba-lumba sampai mati. Untuk semua lumba-lumba di luar sana, pengingat yang ramah, menjauhlah dari manusia. Sebuah footage mengenaskan menunjukkan seekor lumba-lumba membenturkan kepalanya ke dinding setelah beredar di Facebook pada 1 Desember lalu. Video tersebut diunggah oleh akun Empty the Tanks di Facebook dan telah dibagikan 1.900 kali dengan like sebanyak 1.500. Berdasarkan post tersebut, video ini diambil di SEA Aquarium di Singapura.
kejadian ini menjadi satu dari banyak alasan mengapa lumba-lumba tidak bisa berada di dalam penangkaran. Kepada Mothership, Empty the Tanks mengungkapkan bahwa video tersebut dikirimkan oleh seseorang yang sedang mengunjungi akuarium tersebut pada tahun 2018. Di kolom komentar banyak netizen yang berspekulasi kalau lumba-lumba ini menjadi gila karena tinggal di penangkaran. Stres, pelarian, atau menyakiti diri sendiri diduga menjadi alasan mengapa ia terus membenturkan kepalanya. Berbagai sumber dan ilmuwan telah banyak mengatakan bahwa lumba-lumba tidak cocok untuk dijadikan tawanan. Dr. Madalena Bearzi dari National Geographic menjelaskan kalau mamalia ini memiliki sifat sadar diri, cerdas, dan merupakan hewan kognitif yang memiliki berbagai emosi layaknya manusia. Lumba-lumba memiliki struktur lingkungan sosial yang kompleks dengan kemampuan komunikasi yang luar biasa sehingga membuat mereka kian berkembang. Menurut Bearzi, tidak ada akuarium atau taman laut yang bisa memenuhi kebutuhan fisiologis atau psikologis lumba-lumba yang kompleks. Ruang terbatas dan kurangnya stimulasi dalam akuarium penangkaran bisa memicu agresi dan frustasi pada hewan. Sedangkan di laut bebas, lumba-lumba dapat berenang hingga 100 km sehari di alam liar. The Resorts World Sentosa atau RWS menampung berbagai biota laut di SEA Aquarium. Di Adventure Cove Water Park yang berlokasi tepat di sebelahnya, pengunjung dapat berinteraksi dengan lumba-lumba dan berhadapan langsung dengan hiu dan ikan pari. Dilaporkan dari Coconut Singapore, pada tahun 2014, 4 lumba-lumba telah mati di resort tersebut. Lembaga yang diperuntukkan untuk melindungi hewan kemudian mendesak resort untuk melepaskan 23 ekor lumba-lumba. Bayi lumba-lumba stres hingga mati oleh para wisatawan. Bayi lumba-lumba yang terdampar di pantai ini tidak lagi bernyawa setelah diambil dari air dan difoto oleh wisatawan di Spanyol. Bayi lumba-lumba betina ini terdampar di pantai Mojácar, Almeria ketika didekati oleh pengunjung pantai. Menurut Equinox, sebuah kelompok nirlaba yang menyelamatkan kura-kura laut dan satwa liar, lumba-lumba muda ini ketakutan pada orang-orang yang memegangnya. Foto-foto yang dikirim ke Facebook menunjukkan anak-anak menyentuh lumba-lumba dan tak sengaja menutupi lubang pernafasan di atas kepalanya. Dalam posting berikutnya, organisasi menjelaskan bahwa mereka tidak menyalahkan para wisatawan untuk terdamparnya lumba-lumba, tetapi mengkritik mereka untuk memotret dan menyentuh hewan yang menyebabkannya menjadi sangat stres. Lumba-lumba yang berduka bawa anaknya yang mati. Sangat menyedihkan. Bagi mata yang tidak terlatih, gambar ini terlihat seperti momen lembut antara seekor mama lumba-lumba dan bayinya. Tapi jika hanya itu yang terjadi, menurut Departemen Konservasi Selandia Baru, foto itu menunjukkan seekor lumba-lumba hidung botol yang sedang bersedih membawa bayi-bayinya yang mati. DOC melihat lumba-lumba di perairan di sekitar Teluk Kepulauan. Mereka menyaksikan ibu lumba-lumba menjatuhkan anaknya tetapi berputar untuk mengambilnya, menunjukkan tanda-tanda yang jelas tentang ikatan dan duka keibuan sang ibu. Mereka juga berbagi foto dan peringatan di akun Twitter mereka, meminta orang yang tinggal di daerah itu untuk memberinya ruang yang dibutuhkan untuk bersedih. Perilaku semacam ini tidak biasa di antara cetacea. Menurut majalah Science Online, Cosmos Magazine, lumba-lumba merupakan 92,3% dari perilaku yang berduka di antara cetacea. Laporan itu menunjukkan bahwa 75% dari perilaku berduka di antara lumba-lumba ini ditunjukkan ketika lumba-lumba betina berduka untuk anak mereka. Berduka adalah hal biasa di dunia hewan. Orcas juga diketahui membawa bayi-bayi mereka yang telah mati, dan gajah mengunjungi tubuh anggota almarhum komunitas mereka beberapa hari setelah kematiannya, dan bahkan menyebarkan tulang-tulang mereka.